Selamat pagi anak-anak. Kita hari ini mulai belajar di kegiatan tema 3, yaitu kegiatanku. Kemudian masuk ke subtema kegiatanku di pagi hari, subtema 1. Sebelum kita masuk ke pelajaran selanjutnya, kita berdoa dulu. Tapi sebelum kita berdoa, kita selalu mengingatkan menjaga kesehatan anak-anak ya. Jangan lupa kesehatannya. Kalau keluar rumah selalu memakai masker dan jangan berkerumunan, dan pulang berjalan harus mencuci tangan dengan sabun. Oke, kita masuk ke pelajaran selanjutnya. Sebelum kita ke pelajaran selanjutnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Kita masuk ke materi, yaitu setelah membaca teks tentang kegiatan pagi hari melalui WA, anak-anak dapat menuliskan 5 kosakata tentang kegiatan pagi hari dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca teks tentang kegiatan, anak-anak dapat mengucapkan 5 kosakata tentang kegiatan pagi hari dengan tepat. Ketiga, setelah mendengarkan panjang penjelasan guru melalui rekaman suara yang dikirim melalui WA, anak-anak mampu mengucapkan bunyi 5 sila Pancasila yang direkam melalui WA atau video. Yang keempat, setelah mendengarkan lagu bangun tidur, ku terus mandi yang dikirim melalui WA, anak-anak mampu menuliskan perbedaan panjang pendek bunyi dengan tepat. Yang kelima, setelah mendengarkan lagu bangun tidur, ku terus mandi yang dikirim melalui WA, anak-anak mampu menyanyikan lagu bangun tidur, ku terus mandi dengan panjang pendek bunyi dengan suara atau dengan alat bantu seperti fluid, markers dan sejenisnya melalui rekaman video. Nah, ini selanjutnya kita masuk ke pelajaran selanjutnya, yaitu bahasa Indonesia. Di sini ada bahasa Indonesia dengan PPKN. Ya, anak-anak, di bahasa Indonesia kita menceritakan tentang yaitu kegiatan pagi hari. Pagi yang cerah, matahari bersinar terang, udara terasa hangat ya, udara terasa hangat. Semua orang bersiap-siap mulai harinya. Ada yang bersiap ke sekolah, ada yang bersiap ke kantor, ada yang bersiap ke sawah, ada yang bersiap ke pasar. Kemudian banyak sekali kegiatan orang di pagi hari. Semua bersemangat menyambut pagi. Hewan dan tumbuh-tumbuhan pun berseri. Kemudian terima kasih Tuhan atas karunia-Nya pagi hari. Atas karunia-Nya di pagi hari. Jadi kita masuk selanjutnya, yaitu mengamati gambar berikut ini. Kapan suasana seperti ini biasa kita lihat? Apa ciri khas keadaan pagi hari? Kegiatan apa saja
yang biasa dilaksanakan di pagi hari. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan. Kemudian kita masuk selanjutnya, yaitu pada saat ini cerita masalah Udin. Pada saat libur, Udin membaca buku di rumah. Udin membaca ditemani ayah. Udin membaca kosa kata-kata yang baru dipelajari. Ayah membantu Udin berlatih membaca. Inilah kata-kata yang dibaca Udin. Perhatikan huruf-hurufnya, lalu bacalah. Ini contoh yang cerita Udin yang membaca bersama ayahnya, yaitu bangun tidur, berdoa sekolah, matahari mandi. Kemudian selanjutnya terbit sarapan, ayam berkokok. Ini kosakata yang masih berhamburan, belum tersusun. Yang diceritakan oleh Udin ini tadi belum tersusun. Nanti kita masuk ke selanjutnya, yaitu kata-kata itu berhubungan dengan keadaan dan kegiatan pagi hari. Seperti sekarang, lihatlah kata-kata di bawah ini. Ada beberapa huruf yang hilang. Tentu huruf yang hilang tepat pada kata-kata berikut. Ya, tadi ada yang dikatakan huruf-huruf yang hilang. Ini contohnya kartu hurufnya. Kartunya seperti ini. Ini nanti dicarikan angka yang di sini, yang mana yang disesuaikan di sini nanti. Misalnya contohnya tadi ini titik-titik Y titik-titik M. Contohnya di sini tadi ada dikatakan ayam. Berarti yang hilang kosakatanya mana? Berarti kita cari kosakatanya yang hilang. Kemungkinan ada di situ yang hilang kosakatanya. Kira-kira apa kosakata yang hilang? Yaitu misalnya A. Saya tempel dulu. Misalnya A. Ini A. Berarti ditambah lagi A. Berarti dikatakan ayam. Yang hilang tadi adalah A. Bentar dulu, saya tampil dulu. Nah, ini A-nya. Sekarang yang kedua. Nah, ini A, berarti ayam. Kemudian yang selanjutnya, yang bagian bawah, B titik N titik N. Apa? Kosakata apa yang hilang atau ketu apa yang kita masukkan di sini di antara dua ini, di antara ini yang kosong ini? Nanti anak-anak silakan cari yang sesuai dengan bahasanya. Umpamanya ini A, umpamanya ini O, berarti bangun. Selanjutnya yaitu M A titik I. Ini dua angka yang kosong di sini. Kartu apa di sini hurufnya? Selanjutnya kalau anak-anak tidak paham, nanti mungkin bapak ibunya bisa membantu memegang kartunya. Nanti anaknya sebut, tinggal anaknya nempelkan di kosakata yang kosong ini tadi, pakai kartu angka tadi, supaya ada interaksi bapak dengan anaknya atau ibunya, bisa membimbing anaknya untuk belajar memasang kosakata yang kosong ini. Dan juga bisa bapak dengan ibu juga bisa membantu anaknya, dan nanti dipoto dan divideokan supaya saya melihat bapak dan anak ini bisa
memberikan contoh untuk mempelajari anaknya di rumah, membantu supaya anaknya tidak lupa belajar dan tidak lupa melaksanakan kegiatan belajar. Kemudian di mana saja kalau bapak atau ibu menemukan buku atau apa saja buku yang dipinjam dari sekolah, memantau anaknya membaca. Karena sekarang ini kalau anak kita tidak bisa membaca, susah untuk masa depannya nanti. Itu, jadi itulah yang kita harapkan supaya ada kerjasama pihak sekolah, guru, dan orang tua. Jadi tiap habis pelajaran minggu ini, minggu depan atau hari Senin depan datang ke sekolah ngambil pelajaran supaya anaknya bisa belajar dengan baik, supaya nanti untuk masa depannya tidak suram, ya begitu. Jadi harus banyak belajar, apa saja buku yang ada, suruh anak itu membaca supaya tidak tidak lupa dalam berbahasa atau membaca bukunya. Nanti kalau dia tidak bisa membaca menulis, adalah yang rugi bukan orang tuanya tapi anak itu sendiri untuk masa depannya. Jadi nanti saya minta dipoto anaknya bertugas, mengerjakan tugas saya, kemudian dikirim ke WA saya atau WA guru yang ada di sekolah. Nanti saya bisa mengambilnya untuk saya melihat apakah memang anak itu dengan orang tuanya kerjakannya, membantu, ibaratnya membantu bapak dan ibunya membantu anaknya, mengawasi anaknya bekerja. Oke, selanjutnya kita masuk masalah kosakata. Masih di dalam ini tadi masalah kosakata yang ini tadi. Kemudian kita masuk ke pelajaran selanjutnya yaitu PPKN yang menghafal. Itu menghafal dasar-dasar negara kita, misalnya burung garuda, lambang burung garuda harus dihafal. Kemudian harus disusun dengan sesuai dengan lambang-lambang yang ada di dada burung garuda itu nanti. Jadi saya minta anak-anak tolong mempelajari dan tolong melihat dan membaca yang teks yang saya berikan tadi dan menghafal, ya. Tadi saya sudah edarkan buku yang dibawa pulang maupun dibaca-baca di rumah. Nanti baru diisi dengan yang benar, dibantu oleh orang tua. Kemudian nanti dipoto atau divideokan. Kedua itu PPKN tadi mungkin saya lupa, saya sudah bagikan buku ini seperti ini yang ke tiap anak-anak tadi. Kita membaca dengan seksama, dilihat di situ, yaitu hari ini hari Senin. Udin sampai di sekolah lebih pagi. Setiap hari Senin ada kegiatan upacara di sekolah. Saat bel berbunyi, Udin dan teman-temannya bergegas menuju ke lapangan upacara. Kemudian mereka ikut upacara dengan tertib. Kepala sekolah membacakan teks Pancasila. Seluruh siswa mengikutinya dalam membacakan teks tadi. Kemudian kita harus tahu maksudnya supaya dapat mengamalkan Pancasila. Itu yang dibacakan oleh Pak Guru, Bu Guru tadi yang membaca teks tadi di buku sekolah tadi. Kemudian perhatikan bunyi teks Pancasila berikut ini. Ini lambang Garuda. Di dada lambang Garuda ada 5. Di situ ada kepala bantengnya, golongan krianya, bintang, padi dan kapas, rantai. Ini adalah lambang negara kita. Kemudian di sini tadi Ibu kepala sekolah sudah membaca teks Pancasila di lapangan, yaitu
waktu kita bicara tadi ketuhanan yang Maha Esa, berarti lambangnya bintang. Kemudian yang rantai, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah rantai lambangnya. Kemudian persatuan Indonesia adalah golongan kerja. Kemudian selanjutnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah kepala banteng. Kemudian selanjutnya keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, rakyat Indonesia adalah padi dan kapas. Nanti tolong lihat bacaannya ini, kemudian nanti sudah kita melihat bacaannya ini, mungkin salah satu anak bisa memasangkan huruf tulisan di lambang-lambang ini. Kalau tidak tahu nanti mungkin ada di salah satu orang tuanya bisa membantu. Tapi anak yang memasang di angka-angka yang diperlukan di lambang ini, yang ada 5 lambang ini. Nanti mungkin seperti ini kartunya, ini seperti ini kartunya. Nanti tinggal tempel di situ. Nanti habis ditempel, divideokan, dipoto. Kalau nggak ada kameranya, nggak ada video, dipoto saja, kemudian dikirim ke guru, WA guru. Kemudian kalau divideokan nanti juga bisa digunakan, dikirimkan ke video guru juga, dipoto. Kemudian nanti habis ini kegiatan ini, nanti anak menghafal Pancasila dengan lantang, ya, menghafal Pancasila dengan lantang, dan divideokan juga dan dipoto. Bagi yang nggak punya HP, ini nggak punya video, ya, nggak bisa bikin videonya, jadi dipoto saja oleh orang tuanya di rumah, ya. Kemudian selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Pak Selisih tadi maupun PPKN ini, mungkin ada yang belum begitu jelas, tolong ditanyakan. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Kalau memang ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu yang membantu anak tadi, bagaimana cara membantu anak kita tadi, tolong ditanyakan dulu. Kalau memang tidak tahu, kalau memang sudah tahu, oke, kita lanjut ke pelajaran selanjutnya, yaitu tadi sudah saya tanyakan, apa ada pertanyaan atau ada yang belum mengerti. Kalau sudah, kita lanjut ke selanjutnya, kita menyanyi. Lanjut. Ya, saya kembalikan ke pelajaran ini dari Pak Selisih tadi, PPKN yang saya telah jelaskan. Mungkin ada yang kurang paham, silakan share ke WA saya atau ke WA guru yang ada di sekolah. Nanti saya lihat, nanti saya bisa menjawabnya, dikirimkan lagi dengan jawaban saya. Mungkin ada yang belum mengerti, apakah bagaimana, tolong silakan ditanyakan. Kalau sudah paham, nanti saya ulangi lagi. Untuk mengerjakan di rumah, tolong Bapak Ibu, waktu anaknya bertugas atau mengisi, tolong dipoto, divideokan, dan dikirimkan ke WA guru atau WA saya yang ada, atau WA teman saya yang guru di sekolah ini. Nanti saya melihat apakah memang Bapak dan Ibu bisa membantu atau memantau anaknya belajar di rumah dengan baik. Saya ulangi, harus anak itu rajin membaca, menulis, begitu itu yang diutamakan pada saat sekarang. Apalagi sekarang ini musim pandemi ini sangat susah kita tatap muka di sekolah. Jadi dengan melalui WA, ngambil tugas ke sekolah, mengambil Seninnya kembalikan lagi tugas itu ke sekolah. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Mungkin ada lagi yang perlu yang ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke pelajaran berikutnya. Pelajaran penutup, kita menyanyi, yaitu yang di lagu yang diciptakan
diceritakan oleh Pak Kasur, yaitu bangun pagi ku terus mandi. Saya langsung. Ya, untuk pelajaran terakhir sudah selesai, kita mulai menyanyi dengan lagu Bangun Tidur ciptaan oleh Pak Kasur. Tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Mandiku tolong ibu, bersihkan kamar tidurku. Tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Mandiku tolong ibu, bersihkan tidurku. Mandi, tidak lupa menggosok gigi. Mandiku tolong ibu, bersihkan tempat tidurku. Ya, itu adalah lagu. Jadi itulah terakhir kita, pelajaran kita tadi, yaitu saya selalu memberikan kesan-kesan untuk kalian. Jagalah kesehatan. Apabila kalian keluar rumah harus memakai masker atau jangan berkerumun, dan pulang ke rumah harus cuci tangan dengan sabun. Itulah yang saya seringkan berikan pesan-pesan kalian. Ya, selamat pagi. Ya, hebat, sudah cuci tangan semua. Kemudian kalau kita keluar rumah harus pakai masker. Kalau kita jalan pulang dari jalan harus cuci tangan. Hebat ya, itu pintar ya. Jadi kita hari ini saya minta ada salah satu orang anak maju ke depan ya, untuk baca mimpin doa ya. Silakan mimpin doa dulu. Bukunya ditinggalkan di meja. Baca doa ya. Doa untuk temannya ya. Ya. Sebelum kita mulai belajar. Biar berdiri di bangku aja nggak apa-apa. Kalau siapa yang bisa? Oh, yang ini nih, yang besar ini. Berdiri, silakan. Sini kamu, duduk sini. Baca doa dulu. Kita mau mulai pelajaran harus berdoa, ya kan? Ya, silakan. Kalau nggak bisa ya, jadi langsung Pak Guru saja ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita membaca doa dulu. Berdoa dalam hati masing-masing ya. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, kita lanjut ke materi pelajaran, yaitu di situ kita buka di halaman pertama, yang pertama ya. Di situ dilihat pagi yang cerah ya. Judulnya pagi yang cerah. Matahari bersinar terang, udin terasa hangat. Semua orang bersiap-siap, semua orang bersiap-siap di pagi hari, menyambut pagi hari ya.
mulai aktivitas di pagi hari, mulai melaksanakan kegiatan di pagi hari, pergi ke sekolah, pergi kerja, semuanya di situ mereka harus beraktivitas ya. Semuanya masing-masing, ada yang ke sawah dan ada juga yang lain-lain. Kemudian bukan hanya manusia juga beraktivitas melaksanakan kegiatan burung-burung juga. Kemudian pohon-pohonan juga menyambut senang gembira, juga menyambut pagi ya. Terima kasih Tuhan atas turunnya pagi hari. Jadi selanjutnya kita terus melanjut ke di sini. Kita lihat ada gambarnya nih yang menyambut pagi hari ya, pagi hari ya. Di sini yaitu amati gambar di bawah ini mengamati gambarnya ya, di bawahnya. Kemudian kapan suasana seperti ini kita lihat itu anunya, apa ciri khas keadaan pagi hari di situ, yaitu ciri khasnya di pagi hari orang bangun pagi, pergi mandi, kemudian beraktivitas dan sebagainya. Itu di pagi hari ya. Segala ayam juga ikut beraktivitas mencari makan pagi hari. Kemudian ada yang pergi ke kantor tadi, seperti tadi, ada yang ke sekolah dan sebagainya. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu coba simak cerita berikut ya. Coba simak cerita berikut. Ayam berkokok di pagi hari. Udin terbangun dari tidurnya ya. Udin pas ayam berkokok di pagi hari, Udin terbangun ya, terbangun. Dia berdoa, sangat bersyukur karena dia di pagi hari dia dalam keadaan sehat. Mungkin di situ ada kesehatan, ada kekuatan diberikan oleh Yang Kuasa. Kemudian Udin segera mandi dan mengenakan pakaian seragam, mau pergi ke sekolah kayaknya Udin ya, mengenakan pakaian sekolah, mandi dan mengenakan seragam sekolah. Setelah rapi, Udin pergi sarapan ya, pergi sarapan. Selesai sarapan, Udin pergi ke sekolah. Udin berpamitan dengan orang tuanya, Bapak, Ibu, saya mau pergi ke sekolah. Nanti juga kalian juga kalau waktu pergi ke sekolah harus berpamitan dengan orang tuanya, jangan ngabur saja dari rumah ya, harus berpamitan ya. Udin pergi dengan senang gembira, saja berpamitan tadi dengan orang tua, senang gembira dalam melaksanakan kegiatannya pergi ke sekolah. Kemudian kita masuk selanjutnya, yaitu ayo membaca. Di sini mungkin Udin ditemani oleh ayahnya waktu libur ya. Saya baca dulu. Saat libur, Udin membaca buku di rumah. Udin membaca buku ditemani ayah. Jadi ayahnya menemani Udin membaca buku. Jadi di mana saja kita dapat buku atau di mana saja kita menemukan yang bisa kita baca, harus membaca. Jadi supaya anak kita tidak ketinggalan dalam membaca. Jadi nanti siapa tahu orang tuanya ya, kalau tidak ada buku pelajaran, datanglah ke sekolah tiap hari Senin, Selasa dengan Rabu. Kalau dari SD kita ini, jadi datang ambilkan pelajaran untuk dibaca anaknya, karena anaknya yang sekarang musim pandemi ini susah kalau tidak belajar membaca di rumah ya. Nanti ketinggalan pelajaran, ketinggalan berbahasa. Seperti kalau anak kita tidak bisa membaca menulis, apa masa depannya nanti ya. Itulah saya minta, mungkin ada ibu-ibu atau bapak yang menemani anaknya belajar, tolong memberikan, bantu menunjukkan ini apa bacaannya, ini apa bacaannya. Jadi supaya anaknya menyebutkan Mama ini apa bacaannya? Ini ayam. Jadi anak tuh sebutkan ayam. Mama ada yang kehilangan bahasanya di situ, tulisannya di situ, angkanya di situ, silakan dicari.
disatukan. Nanti kita sampai ke situ. Terus lagi Udin membaca kata-kata yang baru dipelajari. Ayah membantu Udin berlatih membaca. Inilah kata-kata yang dibaca Udin. Perhatikan huruf-huruf di bawah. Itu ada, yaitu nomor halaman 4 itu Udin dengan ayahnya dibantu ayahnya membaca buku. Jadi ditemani ayah. Kemudian itu ada kata-kata yang belum tersusun di situ, masih ada baku ya, bahasa bakunya. Bangun tidur, berdoa sekolah di situ ya. Kemudian matahari mandi. Kemudian selanjutnya terbit sarapan. Kemudian ayam berkokok. Itu kata-kata yang belum disempurnakan ya. Kalau belum disesuaikan, masih berhamburan kosakatanya, kata-katanya. Kemudian kita masuk ke selanjutnya, materi selanjutnya masih ada di situ. Kita melihat kata-kata itu berhubungan dengan kegiatan di pagi hari. Tadi ada kegiatan di pagi hari, kata-katanya kegiatan di pagi hari. Sekarang lihatlah kata-kata di bawah ini. Ada beberapa huruf yang hilang. Nah, di situ ada huruf-huruf yang hilang di dalam bahasa itu. Jadi saya akan tempel dulu huruf yang hilang. Gimana? Ini sebagai contoh yang hilang hurufnya. Nah, di sini ada huruf yang hilang. Huruf yang hilang, saya memakai kartu ya, kartu huruf yang hilang. Di sini titik-titik. Oh, ada yang agak ini titik-titik yang kosong, tidak ada hurufnya. Di sini kosong, tidak ada hurufnya. Di sini ada Y dengan M. Titik-titik Y, titik-titik M. Huruf yang hilang di situ apa? Kira-kira. Berarti hurufnya A. Berarti A. Ini adalah huruf A yang hilang. Saya tempel dulu. Saya tempel dulu hurufnya yang hilang. Kemudian yang satunya apa lagi? A juga. Oke. Saya tempel. Jadi dibaca A, ayam. Kemudian yang selanjutnya saya bikin dua contoh. B, titik-titik, N, titik-titik, N. Apa yang huruf yang hilang di tengahnya? Ini di sini apa? Berarti A ya. Atau ini wah hebat semua ini. Pintar ya. Ini contoh yang kata-kata yang hilang, yang memakai kartu angka ya, ini angka. Jadi dikatakan ayam bangun dan selanjutnya masih ke bawah masih hilang. Nanti saya minta saya bagikan ini supaya kalian menempelkan sekarang ya kartu yang hilang. Nanti dibaca. Ini sudah ada di belakangnya, tinggal anaknya menempelkan, nanti dipandu oleh orang tuanya ya, dilihat.
Bisa dicopot itu Bu, nanti mungkin kalau ada kamera silakan dikamerakan anaknya makan. Lihat nanti situ tinggal ditempel. Dia menempelkan huruf apa yang tidak ada di sini sampai sini nanti. Silakan ke depan huruf apa yang hilang, yang tidak ada. Ini ada kartunya di depan Pak Guru, dipegang Pak Guru. Silakan dicari di sini. Huruf apa yang hilang? Nanti langsung dibaca ya. Huruf apa yang hilang? Yang ini MA titik titik I. Apa huruf yang hilang? Kita kan nggak pendek. Bukan salah. Itu bacaannya apa? MA. Yang sini kan kosong tadi. MA. Enggak, itu yang Di sini ini mana? ini kan mandi. Ya. Sudah tambah nomor. Kamu baca. Ya. Apa bacaannya? Oke. Mandi. Yang kedua. Yang ke bawahnya. TI titik titik O titik titik. Ayo. Apa? Kamu baca itu apa? Mana dia? Datanya di mana? R-nya mana? Ya, silakan pasangnya di mana? TI titik titik O titik titik. Apa maksudnya? Biar tampilannya sini pakai paku. Langsung dibaca ya. Ya, bacaannya tidur. Saya minta satu lagi. Satu lagi. Beri yang belakang. Ini cari di sini. Tentunya T E titik titik B I titik titik. Apa bahasanya? Yang hilang di situ huruf apa? Cari. Ya, kartunya apa?
Apa itu? Ya, apa bacaannya? Terbit, hebat ya. Saya minta yang cowok lagi satu, cowok. Yang terakhir, ya silakan. Itu yang belakang. Cari ini kartunya di sini, cari. Titik E R titik O A. Apa? Ya, silakan. Oke. Satunya lagi apa lagi yang hilang? Yang ininya. Yang hilang apa? Wah, hebat ini. Tempel aja, taruh aja sini, enggak apa-apa. Taruh di sini kan. Apa bacaannya? Wah, hebat, berdoa ya. Oke. Sudah berdoa. Kita cabut dulu. Pakai maskermu yang kecil begini. Masuk ke PPKN ya, masuk ke PPKN ya. PPKN. Di situ bacaannya hari Senin ya. Hari ini hari Senin. Jadi di situ ada bacaannya hari ini Senin. Udin sampai di sekolah lebih pagi. Setiap hari Senin ada kegiatan upacara. Saat lonceng berbunyi, Udin bergegas ke halaman sekolah atau ke lapangan untuk mengikuti upacara. Mereka mengikuti upacara dengan tertib, kemudian mendengarkan kepala sekolah yang membaca teks Pancasila. Ya, Pancasila. Kita harus maksudnya supaya dapat mengamalkan Pancasila. Jadi waktu kepala sekolah membaca teks Pancasila itu kita harus mengamalkan Pancasila yang ada dibaca oleh kepala sekolah tadi atau pembina upacara. Di situ lambang-lambang negara kita ada di dada burung Garuda itu. Lambang-lambangnya itu ada 5 lambang. Tapi sebelum kita masuk situ, yang dibaca tadi oleh kepala sekolah tadi yaitu Pancasilanya satu, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di situ kita melihat ada kata-kata yang masih berhamburan, masih tidak tersusun. Di situ susunlah kata-kata berikut ini sesuai dengan bunyi teks Pancasila. Di situ ada yang esa, ketuhanan maha, kemudian yang kedua adil, manusia yang beradab, kemudian Indonesia persatuan. Di situ sebelum kita ke situ, Pak Guru masih yang keempat adalah kerakyatan oleh yang dalam kebijaksanaan dipimpin permusyawaratan perwakilan hikmat. Yang kelima, keadilan seluruh sosial rakyat Indonesia bagi. Ini masih kata-kata yang masih berhamburan, ya masih berhamburan. Nah, Pak Guru akan tempelkan dulu. Ini waktu upacara tadi, inilah yang dibaca oleh ibu atau bapak kepala sekolah yang jadi pembina tadi. Ini dibaca mereka.
sesuai dengan lambar ini yang ada di dada burung garuda adalah 5 gambar yang ada di dada burung garuda. Kemudian selanjutnya nah, ini yang di pasang dulu, nanti kita simulasi ke sini ya. Kita panggil satu-satu ke depan. Kalau sudah terpasang, saya minta gantian ada saya nanti tunjuk satu orang, satu cewek, satu cowok yang membaca ya di mejanya ya. Yang ini bisa siap. Bentar. Bisa baca. Yang ini bisa. Nah di sini. Kamu baca ini, baca bukunya nanti dengan kau ke depan ya, baca ke depan. Depan. Berdiri menghadap temannya ke sana ya. Apa bahasanya? Yang ini adil dan beradab. Oke, yang ini. Oke, ini. Yang terakhir. Kemudian yang satu. Benar. Oke, ada sini. Lambang bintang apa? Lambang rantai apa? Golongan karya. Kepala banteng. Padi dan kapas. Wah, hebat ya. Lanjut tuh.
kita pasang dulu, nanti kita simulasi ke sini ya. Kita panggil satu-satu ke depan. Di belakangnya sudah semua. Apa ya? Sudah dipotong ya tadi? Sudah di... Ini nggak bisa di pelan-pelan aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pancasila, satu ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Paham kan? Udah. Buka tuh begitu buka. nggak tahu kenapa mukanya gitu. Bapak lihat gitu memang kelihatan hitam. Bangun. Pasang yang A-nya lagi. Sebut Double A. Di yang kosong itu. Belajar sarapan. Baca.